Pasca pengungkapan kasus peredaran miras kadaluarsa, Polda NTB usut tuntas dalamnya. Arus mudik dan balik lebaran di Bandara Internasional Lombok meningkat 19%. Halo apa kabar pemirsa, ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Kasus peredaran miras kadaluarsa di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat, Polda NTB didesak usut tuntas dalangnya karena dinilai membahayakan kesehatan. Kuasa hukum tersangka kasus tindak pidana perdagangan dan perlindungan konsumen berinisial AF desak Polda usut tuntas dalang peredaran miras expired atau kadaluarsa. Sebelumnya petugas dari Ditres Narkoba Polda NTB pada operasi Pekat Rinjani 2024 menangkap tangan AP bersama karyawannya di kawasan wisata Senggigi saat sedang mengganti dan memasang label miras bermerek yang sudah expired atau kadaluarsa untuk diedarkan atau dijual kembali ke konsumen. Menurut kuasa hukum, tersangka AP mengganti label miras kadaluarsa berdasarkan arahan dari manajemen atau distributor yang ada di Bali. Kuasa hukum merasa kliennya dirugikan dan menjadi korban bujuk rayu dan telah melaporkan distributor ke Ditreskrimsus Polda NTB. Jual produk keadaan expired yang bermerek minuman alkohol Guinness Smooth, bir hitam, dari PT Esham 5 Mandiri yang berkantor domisilinya itu berada di Bali. Meminta kepada Kapolda NTB tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat wajib diperiksa. Dorong transparansi. Satu orang yang dilakukan penangkapan berinisial AHEP. Pada saat petugas melakukan penangkapan bahwa tersangka AHP ini beserta karyawannya sedang melakukan penggantian label salah satu merek minuman beralkohol. Sebelumnya Ditres Narkoba Polda NTB merilis pengungkapan hasil operasi Pekat berupa miras merek Guinness Smooth kadaluarsa atau tidak layak edar dan konsumsi sebanyak 289 dus atau sebanyak 8.757 botol, stiker, laptop, handphone, dan kendaraan pengangkut. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Arus mudik dan balik lebaran di Bandara Internasional Lombok meningkat 19%. Dan pihak otoritas Angkasa Pura I Bandara Lombok memprediksi arus mudik dan balik lebaran akan masih terjadi hingga Jumat mendatang. Arus mudik dan arus balik di Bandara Lombok di tahun ini rata-rata meningkat hingga 19%. Per H+3 Lebaran tercatat jumlah penumpang 9.224 orang jika dibanding tahun lalu yang berjumlah penumpang 7.763 orang. Berdasarkan data dari Angkasa Pura I Bandara Lombok, puncak arus mudik terjadi pada H-3 Lebaran Idul Fitri dengan jumlah 9.702 penumpang. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+3 Lebaran dengan jumlah 9.224 penumpang. Angkasa Pura I Bandara Lombok memprediksi jumlah arus mudik akan terus meningkat hingga Jumat mendatang usai Lebaran ketupat. Sementara itu dari banyaknya penerbangan didominasi penerbangan dari Denpasar, Jakarta, dan Surabaya dengan jumlah paling banyak ke Surabaya 34%. Semuanya tetap berjalan seperti biasa. Nah, kami mungkin bisa jadi hari Jumat berikutnya. Karena biasanya mungkin di sini nunggu sekalian Lebaran tupat hari Rabu. Jadi kami prediksi mungkin Jumat itu dia akan setelah posko kami tutup masih ada arus penumpang yang akan balik. Makanya kami akan berkoordinasi dengan airline terkait dengan tiket yang sudah terjual.
tiket yang di-booking, tiket yang terjual, yang sudah check-in secara online. Nah ini kita akan koordinasi seperti itu untuk bagaimana kita antisipasi ke depan. Kendati arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun lalu di tahun 2023. Namun jumlah ini belum melampaui lonjakan mudik di tahun 2019 dengan jumlah penumpang sebanyak 10.796 penumpang. Sehingga jumlah penumpang terutama mudik diharapkan dapat terus bertambah dan dapat melampaui arus mudik di tahun 2019. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Arus balik Lebaran di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat masih dipadati pemudik hingga H+5 Lebaran. Tercatat puluhan ribu pemudik dengan kendaraan roda 2 yang menyeberang dari Pelabuhan Padangbai, Bali telah tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Jumlah penumpang arus balik Lebaran melalui Pelabuhan Lembar yang menyeberang dari Pelabuhan Padangbai, Bali mencapai 33.241 orang. Arus mudik Lebaran di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat terjadi peningkatan hingga 5% jika dibandingkan dengan tahun lalu. ASDP Pelabuhan Lembar mencatat total penumpang pemudik mencapai 45.437 penumpang yang didominasi oleh penumpang dari Pelabuhan Padangbai, Bali mencapai 33.241 orang. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mencapai 15.916 unit. Pergerakan arus mudik Lebaran lebih banyak dari Padangbai dengan rincian penumpang sebesar 33.241 orang dan kendaraan 12.009 unit. Guna mengantisipasi kemungkinan membeledaknya penumpang saat arus balik Lebaran, ASDP Lembar menyiapkan 6 kapal tambahan dengan jumlah maksimal 20 kapal yang siap beroperasi jika kondisi penumpang yang akan menyeberang dinilai sangat padat. General Manager ASDP Lembar Agus Joko Triyanto pun menyebut puncak arus balik mudik Lebaran 2024 ini terjadi pada hari Minggu kemarin. Per hari itu menambah kurang lebih sekitar dari 4.500 di H+1 menjadi 4.500 dan selanjutnya ke 4.700 di H+3. Jadi dapat dikatakan untuk puncak mudiknya sementara ini di H+3 atau hari Minggu kemarin. Jika dibandingkan dengan pola normal, ASDP Lembar mengoperasikan 14 kapal dan pihak ASDP selanjutnya akan menambah kapal jika arus balik Lebaran sangat padat dengan terlebih dahulu koordinasi dengan Korsatpol BPTD Pelabuhan Lembar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Baik Isfi Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Live Movie Spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa, Sang Kiai, Air Mata Surga, Malaikat Kecil. Di balik 98 di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom dan Banjar terus faktor iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. terendam banjir, Jatuhan. longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkerek tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Jelang tradisi Lebaran Ketupat, penjual kulit ketupat yang terbuat dari janur mulai menjamur di pasar tradisional. Momentum ini dimanfaatkan para pedagang untuk meraup cuan. Penjualan kulit ketupat dari janur yang telah dianyam mulai menjamur di pasar tradisional di Kota Mataram. Seperti di Pasar Kebon Roy Ampenan, meski tradisi Lebaran Topat akan dirayakan umat Islam di Pulau Lombok jatuh pada hari Rabu 17 April 2024. Namun, para penjual janur atau kulit ketupat sudah mulai terlihat dan momentum ini dimanfaatkan pedagang berburu rezeki dan meraup cuan. Rame. Sepi, Pak. Masa Jajar rame. maksudku? Tumben ada jualan sekene atau tahun piran menjual? Tahun piran berjual. Ramean piran. Ramean piran? Yang ngombe apa sepi nih? Lemak bayun. Oh, lemak nih? Lemak aja. Rame nih. Lebaran Topat oleh umat Islam di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dirayakan sepekan setelah 1 Syawal 1445 Hijriah. Lebaran Topat merupakan lebaran setelah merayakan puasa Syawal selama 7 hari atau lebaran kedua setelah Idul Fitri. Hidangan ketupat lengkap dengan lauk pauknya menambah kesemarakan perayaan Lebaran Topat di Pulau Lombok. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Selain dikenal dengan hamparan pasir putih, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Dan kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan Kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari Kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu kijang 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur,
membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Pokok turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngoparnya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman unik di bawah air, olahraga surfing bisa jadi pilihan saat liburan. Olahraga yang memadukan renang dengan selam ini dapat Anda temukan di Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Selain Bali, Lombok ternyata juga menyimpan sejuta pesona alam yang tidak kalah menarik dan eksotiknya. Ya, salah satunya Gili Trawangan. Pulau kecil dan menawan ini banyak menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan. Maka tak heran Gili Trawangan yang berada di Nusa Tenggara Barat ini sudah terkenal sampai mancanegara. Objek wisata alam ini rupanya banyak menawarkan permainan air yang menyenangkan, di antaranya olahraga air sabuing. Penasaran seperti apa? Kita mau melakukan suku olahraga yang ekstrem pastinya dan juga unik. Menurut gue sih unik banget. Baru ya, masih baru ya, termasuk baru ya. Termasuk baru. Nah, penasaran nggak? Satu-satunya di Indonesia. Oh, dengerin, satu-satunya di Indonesia. Hanya ada di Gili Trawangan ya. Wah, ternyata olahraga air sabuing ini baru ya buat mereka. Tapi sebelum menyelam, si Bule dan Albert rupanya juga sempat di-briefing oleh sang instruktur. Jadi ada cara yang mungkin agak sedikit uncomfortable in mind, but this is work so well. So caranya kayak gini. Nanti kalau saya mau ke kanan contohnya, papan yang sebelah kiri yang saya ini duluan, nanti papannya secara otomatis bakalan muter kayak gini. Gitu kan? Nanti kalau misalnya Mas lepas di tengah laut itu tinggal kayak gini aja ya, tinggal wave kita, nanti kita stop. Olahraga sabuing ini merupakan aktivitas yang sangat menarik di dalam dasar Laut Gili. Karena ini merupakan perpaduan olahraga air dan olahraga selam yang bisa dirasakan sensasinya pada saat tengah berada di kedalaman. Bermain sabuing, selain dapat melihat biota laut yang cantik-cantik, kita juga dapat merasakan sensasi terbang di bawah air di sepanjang terumbu karang. Selain itu, berselancar di dalam air ternyata juga bebas melakukan atraksi apa saja, seperti Albert dan si Bule ini. Mereka bergantian saling berpegangan seperti sirkus yang tengah beratraksi di depan penonton.
Pemirsa, ragam informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, jatuhan longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Tadi makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Johnny taking on his man for delivering a cross. It loops up a trajectory in the back post. And like Murphy just pushed away to Jackson Irvine. This is Indonesia. Marcelino Ferdinand. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kerjenihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit. Selain itu, legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara, tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangkanya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Pemirsa, rumah Humalengge di Desa Maria, Kecamatan Wawo merupakan rumah adat warisan suku Mbojo yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dan rumah adat ini juga difungsikan sebagai lumbung padi. Bangunan Humalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Humalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Humalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Humalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Humalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Humalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal nyimpan padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.